wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan leukosit. Nah, yang kita gunakan yaitu pipet yang warna putih. Sedangkan untuk reagennya kita bisa menggunakan reagen drum. Untuk yang pertama yaitu kita ambil darahnya sekitar 0,5, kemudian ditambahkan dengan reagennya sampai dengan angka 11. Setelah itu dihomogenkan dengan seperti angka 8. Setelah itu didiamkan, dan nanti untuk tetesan 1 dan kedua dibuang. Langsung saja. Setelah dilakukan pencarian kamar hitung di bawah mikroskop, nah ini untuk tetesan yang pertama dan kedua dibuang. 1, 2. The materials that we are going to use to make a blood smear are blood sample, 2 slides, and a Pasteur pipette. We place a clean glass slide on a flat surface, for example on the laboratory bench, and first of all we label the frosted area with a pencil. To obtain blood, you can use a lancet. After a soft, gentle massage, we will prick one finger previously disinfected with 70% ethanol. If blood is collected with a needle and it is not used at the moment, it can be stored at 4 degrees in a refrigerator, mixed with an anticoagulant agent such as EDTA. In our case, we have it ready to use in a lab tube. A drop of blood is deposited in the end of the slide. Next, take another clean slide and holding it at an angle of about 45 degrees, touch the blood with one end of the slide, so the blood runs along the edge of the slide by capillary action. Push carefully along the length of the first slide to produce a thin smear of blood. It is very important to do it quickly and uniformly. Once the smear is done, let it dry in the air. Let's see the procedure at real speed. This will be an appropriate smear to continue the protocol. We can distinguish different parts in it. The head, which is the part where the drop of blood was placed. It has a high concentration of erythrocytes, and you can find piles of erythrocytes. The body. It is the part that follows the head. In it, there are no piles of erythrocytes, so it is the ideal part used to evaluate the sample with a microscope. The tail and the terminal area. It is the end of the extension, so they are not good areas for visualization. Since the leukocytes are large, the erythrocytes are deformed, and we find abundant platelets. Here we show you a smear that is not optimal for its staining with Giemsa. We can observe several defects. An excessively large drop of blood was deposited.
grooves that appear because the slide did not slip with even velocity and pressure. There are areas with an excessive accumulation of erythrocytes and areas where they are deformed. There is an accumulation of blood at the end due to the excessive size of the drop deposited. Setelah hapusan darah kering, kemudian dimasukkan ke dalam larutan metanol selama 2 menit. Dari larutan metanol, kemudian ditunggu kering terlebih dahulu. Dan setelah mengering, dimasukkan ke dalam larutan Giemsa selama 10 menit. Dari larutan Giemsa nanti dikeringkan lagi dan diamati di bawah mikroskop. Ini buat di laporannya, mau ajarin cara perhitungannya. Data hewannya sama kayak yang minggu lalu, sampelnya dari anjing usia 5 tahun. Ini ada gejala klinisnya. Untuk perhitungan total leukositnya sendiri menggunakan hemositometer. Yang kiri itu contoh gambar hemositometer yang bisa diamatin di bawah mikroskop. Untuk pengamatan leukosit itu di yang warna biru dihitung dari yang nomor 1 sampai 16 itu ada 4 kotak, jadi dihitung semuanya. Dari 16 kali 4 kotak itu ada berapa jumlah total leukosit yang ditemuin. Ini yang kanan itu contoh gambaran hemositometer di perbesaran 10. Ini ada yang contoh di perbesaran 40 sama di perbesaran 400 kali. Untuk perhitungan leukositnya, total leukositnya nanti kalau sudah selesai bakalan ini ya, yang dihitung yang ini buat di laporannya. Berapa total leukosit yang dihitung dari 4 lapang pandang ini. Untuk perhitungan total leukositnya itu jumlah sel total sama dengan sel terhitung yang tadi dihitung itu dikali faktor dilusi. Faktor dilusi itu didapetinnya dari volume bolem pipetoma. Itu yang ada di kanan itu yang gambar pipetomanya itu ada 10 unit dibagi volume darahnya. Itu volume darah itu sebenarnya bisa disesuaikan sama konsistensi darahnya. Biasanya mamalia itu pakai 0,5 karena darahnya tidak terlalu kental seperti non-mamalia. Nah, setelah didapatkan faktor dilusinya, dibagi volume terhitung. Volume terhitung itu bisa dilihat dari yang
sebelah kiri ini ada satu panjang ini tuh 3 mm, satu kotak biru ini 1 kali 1 kali 1. Untuk lebarnya si hemositometer ini ada 0,1 mm. Jadi dicari volumenya dari itu ya, dari yang terhitung ini 1, 2, 3, 4 itu pakai volume kubus ya, berarti P kali L kali T enggak sih, volume kubus yaitu volume, pokoknya rumus volume itu. Kalau udah ketemu volumenya bisa didapetin si total leukositnya. Total leukositnya udah ketemu. Setelah itu ini pengamatan hapusan darah. Ini pengamatannya itu dilihat di kiri ini, itu hasil smearnya bakalan ada bagian-bagian di mana yang titik ini itu sama kayak ini, dia namanya head, ini body, ini monolayer, ada tail. Ada juga yang bilang ini itu feather edge. Nah, untuk pengamatannya di mana, itu biasanya pengamatannya di monolayer. Karena di monolayer itu hasilnya bakal jadi kayak gini. Kalau detail itu biasanya renggang-renggang gitu, jadi kalau yang di body itu terlalu tebal. Nah, ini contoh-contoh diferensial leukositnya. Yang basofil jarang banget ketemu di non-mamalia, jadi belum ada contohnya. Ada sih sebenarnya contohnya, bisa dicari. Setelah itu diferensialnya dicari dari gambar-gambar ini ya. Dihitung sebanyak 100 buah leukosit yang ditemuin. Misalkan ini mouse-nya mana? Ini 1, ini 2 gitu misalkan ya, sampai 100 buah. Nah, ini ada 10 gambar. Itu 100 buahnya itu dibagi-bagi diferensialnya. Jadi misalkan berapa monosit yang ditemukan, berapa heterofil yang ditemukan, berapa eosinofil yang ditemukan, berapa atau neutrofil yang ditemukan, berapa itu semua. Jadi diferensial leukosit 5 itu masing-masing totalnya berapa, itu akan jadi nilai relatif leukosit yang jadi persentase nanti, karena dihitung 100 itu supaya 100 dibagi 100 dikali 100%, jadi nanti hasilnya akan 100%. Nah, untuk absolutnya sendiri diambil dari persentase masing-masing relatif tadi dikali total leukosit yang tadi ditemuin, yang tadi udah dihitung. Hasilnya jadi berapa. Udah sih itu aja palingnya. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung pas nanti praktikum.